Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebuah sukacita bagi kita kalau kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Mari bersama-sama kita mengambil waktu sejenak untuk beribadah, untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan pada hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita boleh menaikkan pujian ini semusim berlalu. Karena Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan berganti dengan bulan yang baru. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kasih Tuhan begitu luas, tidak dapat kita ukur. Bahkan kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita menaikkan syukur buat kebaikan-Nya.
buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kembali beribadah dan bersekutu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang luar biasa, perlindungan-Mu yang nyata, kesehatan, kekuatan Kau anugerahkan kepada setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kami terus berdoa bagi bangsa kami. Kami rindu bangsa ini dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh datang untuk menyembah Tuhan. Bahkan banyak jiwa-jiwa boleh mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun sampai detik ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sektor kehidupan kami menjadi semakin sulit. Tetapi biarlah kami terus berserah, kami terus percaya, kami terus bertahan, dan kami terus bersemangat menghadapi situasi ini. Kami turut membantu pemerintah sehingga pandemi ini segera terlewati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Apapun yang saat ini Bapak Ibu alami di dalam kehidupan Bapak Ibu bersama keluarga, percayalah kebaikan Tuhan selalu nyata. Apapun keadaan kita, perubahan yang terjadi, tetapi Tuhan itu tetap baik. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, tetap selama-lamanya. Apa saudara? Tuhan Yesus baik.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersama-sama kita kembali dalam satu ibadah, dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, bahwasanya kasih dan kemurahan Tuhan tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus bagi kami setiap sidang jemaat Tuhan, Gereja Kristen Injili Nusantara Gunung Karmel, dimanapun kami berada, biarlah kiranya sukacita itu memenuhi kami semua. Dan persiapkanlah hati kami saat ini, ketika kami hendak bersama-sama membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Persiapkanlah setiap kami, persiapkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami, baik yang berkata-kata, bahkan yang mendengar pun, mereka semua boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membaca kitab suci kita pada hari ini, yang kita baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-36. Tetapi kita hanya membaca beberapa bagian ayat saja yang penting. Nanti Bapak Ibu bisa membaca selengkapnya. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Kemudian kita bisa lanjutkan ayat ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Kemudian yang terakhir kita akan membacanya pada ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berbahagialah setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sedikit melihat ke atas sebuah peristiwa di mana murid-murid dan orang-orang yang percaya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa. Sehingga semua orang yang ada di Yerusalem, meskipun mereka dari berbagai-bagai bangsa, dan mereka bisa memahami, mereka bisa mengerti arti pesan yang disampaikan oleh para murid itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, isi pesan itu intinya adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, karya itu telah dikenapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini membuat semua orang menjadi tercengang-cengang, sangat termangu-mangu. Banyak orang yang hendak menemukan jawaban melalui peristiwa itu, yaitu dengan mereka berkata, apakah artinya ini? Nah, dari peristiwa ini yang membuat orang begitu kagum, membuat orang begitu harus mencurahkan pikiran dan berpikir begitu keras, apa maksud dari semuanya ini? Tetapi kita lihat saudara-saudara pada ayat yang ke-13, di situ tetapi ada orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur
manis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang menerima secara positif peristiwa itu, tetapi di sisi lain ada juga orang yang menanggapi secara negatif. Seorang-orang yang begitu besar bisa paham tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, tetapi ada orang-orang juga yang tidak mau paham tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, sehingga mereka membuat kesimpulannya sendiri bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya ini adalah sebuah kritik. Sebuah kritik ketika kita menerimanya dengan positif, maka itu juga akan sangat membangun. Yang namanya kritik ya perlu dijawab. Saudara-saudara, selama kita masih berada di dunia ini, kita tidak bisa menghindari kritikan-kritikan terhadap hidup kita, khususnya juga terhadap iman kita. Yang baik tetap dikritik, apalagi yang tidak baik pasti dapat kritikan. Kalau dulu kritikan secara manual, tetapi kalau kita memasuki era sekarang ini bukan hanya manual, begitu banyak orang bisa mengkritik. Dimanapun dan kapanpun orang bisa mengkritik melalui medsos atau media-media yang ada. Dan kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu, Tuhan Yesus tidak pernah lepas dari para pengkritik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kritikan tidak bisa kita hindari. Kritikan harus kita hadapi. Dan semua kritikan harus kita jawab dengan tepat dan benar. Nah, kita lihat saudara-saudara, jawaban-jawaban terhadap kritikan-kritikan itu. Dalam hal ini Petrus bersama dengan 10 rasul yang lain, mereka sedang menghadapi kritikan-kritikan itu dan bahkan siap memberi jawaban terhadap kritikan-kritikan itu. Yaitu ia berkata, "Hai orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Jadi Petrus hendak mengungkapkan sesuatu yang penting, sesuatu yang mau dinyatakan, sesuatu yang adalah benar adanya, yang hendak dinyatakan, sehingga Petrus begitu yakin, sehingga dia berkata, "Ketahuilah dan camkanlah." Hanya orang yang tahu dan mengerti yang bisa berkata seperti ini. Inilah sesungguhnya. Yang pertama, jawaban yang pertama, kalau kita baca dalam ayat 16 hingga ayat yang ke-21, saudara-saudara, orang-orang ini jawaban Petrus, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Jadi kritikan mereka tidak tepat sasaran. Karena di sini Petrus memakai dasar yaitu tentang waktu. Karena apa? Karena hari masih baru pukul 9. Dan ternyata kalau pada jam 9 di tanah di mana Petrus berada, ternyata kebiasaan mabuk itu tidak pada pukul 9. Biasanya pada pukul 9 semua orang bekerja dan beraktivitas. Nah, saudara-saudara ini kali Tuhan Yesus Kristus, jika pada jam itu orang mabuk karena minum anggur manis, itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang suka mabuk. Jadi Petrus memberikan jawaban bahwa inilah sesungguhnya penggenapan firman Allah yang tertulis dan dikutip oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul ini dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32, dan juga ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai ayat 21, bagaimana anak-anak muda, orang-orang tua mendapatkan mimpi dan mereka bernubuat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ayat 17
sampai ayat 21 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini menyatakan bahwa mereka tidak mabuk. Dan bukan hanya itu, tetapi ditegaskan inilah kenyataan, inilah fakta, inilah jawaban, inilah penggenapan firman Tuhan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Nah, kemudian yang terakhir saudara yang di Tuhan, jawaban Petrus bersama para rasul yang lain tentang kritikan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat 22 sampai 28, kembali Petrus memimpin dan menarik mereka kepada satu pribadi, yaitu yang dimaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret itulah penggenapan dari kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab tulisan-tulisan suci yang lain. Yesus dari Nazaret, Yesus ini adalah seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan, kekuatan-kekuatan, kuasa-kuasa, tanda-tanda yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus dari Nazaret. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus itu dikerjakan di depan mata mereka. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, bagaimana orang yang telah mati dihidupkan kembali di depan mata mereka, di lingkungan mereka, dan disaksikan oleh mereka. Dan bagaimana juga pengajaran Tuhan Yesus sangat berbeda dengan pengajaran para imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan tokoh-tokoh tua-tua Yahudi pada waktu itu sangat jauh berbeda. Apa yang diajarkan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, firman yang telah menjadi manusia itu, yang dikasih nama Yesus, dialah anak tunggal Allah yang menyatakan siapakah Allah itu yang sesungguhnya. Sehingga apa yang dia lakukan, sehingga apa yang dia kerjakan itu sangat berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia biasa. Kemudian yang kedua, Yesus dari Nazaret itu, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Siapakah dia? Dia telah kamu salibkan, yang telah kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi Yesus dari Nazaret di hadapan mereka orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka paham betul dan mereka mengenal siapakah Yesus dari Nazaret itu. Yesus yang dari Nazaret yang telah disalibkan itulah yang telah kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi meskipun telah kamu bunuh, firman Tuhan tetap tergenapi olehnya. Setelah dia mati, disalib kemudian dikuburkan. Tetapi jauh sebelumnya Yesus sudah memberitahu bahwa anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa dan akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Ayat 24. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud telah berkata tentang dia, Mesias, Yesus Kristus, Mesias pada zaman Daud yang ditulis itu yang akan datang itu, khususnya di dalam ayat 25 sampai 28. Daud sudah menubuatkan. Apa bedanya Daud dengan Mesias? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
ayat 29 hingga ayat yang ke-36, di situ dirinci siapakah itu Daud. Apakah Daud itu adalah Mesias? Dan Mesias jelas adalah keturunan dari keluarga Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentang Daud ayat 29 sampai 36. Daud adalah bapa bangsa Yahudi. Orang Yahudi begitu bangga ketika nama Daud disebut. Tetapi faktanya hari ini, faktanya di lapangan keadaan yang sekarang, Daud telah mati. Kemudian bukan hanya telah mati, dan dia telah dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian Petrus menegaskan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Petrus dan 10 murid yang lain adalah saksi tentang itu. Bahkan orang-orang percaya yang hadir pada pertemuan itu, mereka juga adalah saksi-saksi yang telah melihat dan telah mengalami kuasa itu. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, ayat 34 sampai ayat yang ke-35 dikatakan di sana, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Jadi saudara-saudara, seluruh kaum Israel harus tahu, dan tahu ini harus pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-18, bahwa segala kuasa baik yang ada di langit, di bumi, semuanya ada di dalam tangan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, dua jawaban ini memberikan satu jawaban yang jelas kepada para pengkritik atau yang tadinya menyindir bahwa orang-orang itu sedang mabuk anggur. Kalau memang itu terjadi, ini sangat bertentangan dengan kebiasaan pada waktu itu. Mabuk itu bukan jam 9. Ini kebiasaan pada waktu itu. Makanya Petrus dengan tegas, ini baru pukul 9. Dan kemudian yang kedua dinyatakan bahwa Yesus yang kamu salib itu, dia telah bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dari seluruh keterangan dan tentang pengakuan Daud kepada Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kritikan ini sungguh sangat tidak tepat jika ditujukan kepada para murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya yang pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimanapun dalam kehidupan kita, kita harus siap menghadapi kritikan. Kritikan gak bisa dihindari. Tetapi sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Ketika ada pertanyaan, ketika ada kritikan, mari minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa memberikan jawaban yang tepat, yang terbaik, dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kembali kami boleh diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Ketika orang-orang percaya berkumpul, mereka penuh dengan Roh Kudus, dan ternyata ada yang mengkritik bahwa mereka sedang mabuk anggur. Dan ketika kritikan itu datang,
Petrus sebagai pemimpin para rasul pada waktu itu bersama dengan yang lainnya berdiri dan berkata, "Kami tidak sedang mabuk anggur manis, karena tidak mungkin kami mabuk pada pukul 9." Dan dari kesempatan itulah Petrus bisa berkhotbah, bisa bersaksi untuk menyatakan siapakah Yesus itu. Dan biarlah Tuhan ketika kami mendapatkan kritikan, biarlah kami bisa mengubah kritikan itu menjadi kesempatan bagi kami untuk kami bersaksi menyatakan siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Meteraikan apa yang telah kami dengar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan di akhir dalam ibadah kami hari ini. Kami sungguh bersyukur karena segala penyertaan dan berkat-berkat Tuhan di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Saatnya kami boleh mengakhirinya. Bila kiranya Tuhan terus menyertai setiap kami, memimpin setiap langkah kami, dan bahkan di segala aktivitas kami, Tuhan menjaga kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat yang datang dari Allah. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk, kita ambil saat teduh sejenak. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.